Selamat malam Mystery Seekers, kami datang kembali untuk mengabarkan kisah-kisah misteri terpilih pada weekend horor Anda. Di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers, ini adalah episode yang kami janjikan minggu lalu, yaitu sebuah episode kembalinya Ghost Investigator kami Ki Prana Lewu dan tim Kabar Misteri ke Villa Joglo Tapos Bogor, Jawa Barat. Villa Joglo yang dibangun di atas komplek pemakaman para leluhur desa setempat yang kini menjadi galeri penyimpanan lukisan-lukisan tua dan benda-benda seni beraura mistis, meninggalkan luka mendalam bagi Ki Prana Lewu. Seperti yang telah diketahui bahwa minggu lalu Ki Prana Lewu mendapat gangguan misterius yang membuat dirinya dirasuki beberapa kekuatan gaib yang disinyalir adalah para leluhur desa setempat. Mystery Seekers, sesuai dengan nazar, kami kembali ke Villa Joglo beraura mistis yang sangat kuat, sekedar menyegarkan ingatan bahwa Villa Joglo ini sejatinya adalah sebuah bangunan rumah terbuat dari kayu jati dengan desain dan ukiran-ukiran khas Jawa yang indah. Namun, sang empunya lebih memilih menjadikan Villa Joglo ini sebagai rumah penyimpanan benda-benda seni, seperti lukisan-lukisan tua yang konon kesemuanya memiliki aura mistis yang menyeramkan. Terlebih, menurut kesaksian para warga bahwa Villa Joglo ini dibangun di atas komplek kuburan tua yang disinyalir tempat persemayaman terakhir para leluhur warga setempat. 3 makam berjejer di sini, 3 yang nggak dipindahin, yang satunya lagi yang di dalam yang dipindahin. Yang 3 ini maksudnya dia ngilang gini atau gimana Pak? Ya itu Kurang tahu. bukan kurang tahu, jadi nggak koordinasi tadinya ke ini setempat. Nggak nanya dulu lah. Jadi dianggapnya kan berhubung orang luar ya yang ngerjain ini kan bukan orang sini, dari Jawa semua, dari Madura semua. Mungkin dia juga tadinya sih pakai orang ngerti juga mungkin gitu kan. Ya kejadiannya ternyata malah yang satu yang di dalam yang nggak disangka, cuman batunya kan udah kecil, udah kecil kelihatannya. Ya ternyata ini harus dipindahin kata saya gitu. Ya yang jadi bermasalah itu yang di dalam. Jadi yang di sini makanya sampai sekarang kalau lagi kedengar gitu ya cukup pakai naik kuda ini keliling dulu lagi. Sampai keluar terus tuh, keluar. Karena kata orang kakek saya dulu waktu zaman Belanda juga, kata kakek saya ini mah bukan tanah aja, kayak rawa aja katanya gitu, air aja, makanya nggak keinjak sama sekali sama Belanda itu. Sampai waktu itu ada mortil pun nggak meledak, cuma nancep aja. Nah ini di lingkungan sini, pokoknya di lingkungan di RT 3 RW 4 ini ya itulah. Jadi ada yang ngejaga katanya gitu. Emang ada yang patroli setiap malam juga, cuman ya mungkin sekarang ini berhubung lampu udah ini ya lokasinya ya dia dengaran kalau ini mah kayak kuda aja, kayak orang naik kuda lewat. Jadi rumah ini dibangun tahun 1997. Semenjak dibangun sampai detik ini memang tidak ada penghuninya. Artinya tidak untuk tempat tinggal gitu. Hanya sesekali aja gitu. Dulunya di sini nih kebun cengkeh, kebanyakan cengkeh, termasuk albasia gitu. Beberapa kuburan juga terdapat di sini gitu. Ada beberapa kuburan yang dipindah, ada berapa banyak juga kuburan yang sampai sekarang nggak diketahui letaknya di mana. Mystery Seekers, akhirnya kami pun tiba di lokasi untuk mengawal nazar Ki Prana Lewu melakukan pembersihan Villa Joglo. Mystery Seekers, kali ini saya sudah berada di rumah Joglo Bogor kembali. Karena minggu yang lalu kebetulan saya terkapar tidak berdaya
Oleh karena itu, tim Kabar Misteri saya minta untuk datang kembali ke lokasi tersebut. Nah, saat ini saya sudah berada bersama Pak Lurah dan Pak RT. Pak Lurah, ini kan kemarin kita sempat izin untuk syuting di sini nih Pak. Kebetulan kemarin kondisi saya juga kurang fit, sehingga gampang dirasuki sama sosok yang ada di dalam sana. Nah, kalau seandainya kita syuting kembali, terus untuk meluruskan pandangan bahwa manusia tidak boleh takut dengan hal-hal yang bersifat metafisik, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Saya persilahkan, karena tujuannya kenapa supaya datang kembali dari tim misteri ini untuk menetralitaskan permasalahan ada yang gaib-gaib di rumah Joglo ini. Saya bersama masyarakat sangat mengharapkan ini supaya dinetralisir lagi. Ya. Jangan sampai ada gangguan terhadap warga masyarakat, khususnya di RT 3 RW 4 ini. Tapi sebelumnya ini banyak banget ya cerita-cerita tentang rumah Joglo ini, tentang angkernya tempat ini. Konon katanya kalau saya pribadi belum pernah melihat ataupun bertemu dengan makhluk-makhluk di sini, tapi saya punya kakak ipar termasuk kakak paling tua di sini, emang rumahnya di sini, sering melihat ada penampakan, termasuk anak saya pribadi yang paling kecil pernah melihat sesosok wanita. Tapi menurut masyarakat di sini ada juga penampakan makhluk halus yang suka naik kuda. Jadi sering juga ya warga sini pernah melihat sosok tersebut ya? Betul, menurut masyarakat. Nah, PRT kemarin kan mendampingi saya nih Pak. Yep. Nah setelah kemarin saya sempat kerasukan itu, ada nggak kejadian-kejadian aneh? Ya seperti itulah semalam sebudahnya ya. Sini agak sedikit berisik, ya mungkin pengaruh dari apa kita kurang tahu, dan kebetulan yang ada seorang perempuan juga yang lagi jemur-jemur pakaian, katanya sempat dia nengok ke sini di pas ada yang ngejemur badan juga. Ya penampakan kalau secara jelasnya saya cuman sehabis apa kita udah selesai kemarin, ya di ini berisik banget. Berarti memang cerita dari tempat ini memang ya tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, tentang keangkerannya. Nah kalau Pak Lurah sendiri kan belum pernah merasakan nih fenomena-fenomena yang ada di sini, tapi justru dirasakan oleh warganya dan kakak ipar ya. Nah kalau boleh tahu ini tuh sudah dari kapan sih Pak? Bangunan ini dibangun dari tahun 97. 97-an ya? 97 belum pernah dihuni. Belum pernah dihuni sampai sekarang? Sampai sekarang kosong. Jadi cuma dijadikan galeri aja? Galeri saja, penyimpanan barang-barang antik yang kata pemiliknya. Mystery Seekers, saat tim tengah bersiap untuk melakukan syuting, kami dikejutkan dengan kedatangan salah satu warga yang tiba-tiba menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya minggu lalu. Tepatnya di pagi hari setelah tim Kabar Misteri melakukan eksplorasi di sini. Ya Teteh yang sempat ngelihat ini ya, apa ada sosok lagi apa nyisir atau gimana? Jadi sosoknya itu bukan lagi nyisir, tapi gimana sih perempuan rambutnya basah seperti diginiin gitu kan. Tapi pada saat itu mas saya nggak dikasih kesadaran bahwa itu hal yang aneh. Karena saya kan keadaannya di atas, dia juga di atas. Jadi perasaan saya mah itu tembok, terus di teras gitu. Saya orangnya kan suka ngeliat, jangankan orang yang lama, orang yang baru tuh pengen nanya aja gitu. Saya panggil, Teh, kernaun. Oh sempat ditanya berarti ya? Iya, Cece. Saya kan biasa Cece. Cece, kernaun. Lagi ngapain? Dia teh gini, moyan.
Gitu. Moyan. Bahasa Sundanya tuh moyan, bahasa Indonesianya berjemur gitu. Tapi sambil begini terus dia sini. Oh dia yang manggil. Saya. Oh. Oh, dia manggil mas saya udah begini mas. Terus Dia. Nah, saya ambil ngejemur. Dia. Gitu doang dia senyum. Udah. Saya udah ngejemur sampai beres gitu, sampai beres ngejemur udah. Pas saya turun ke bawah kan, itu kan di atas ya. Saya turun lagi ke bawah. Saya ngobrol nih sama yang punya rumah. Teh, maksud saya tuh dalam hati kecil saya pengen tanya, itu cewek cakep siapa sih gitu. Apa yang punya rumah lagi datang ke sini gitu kata Gumaha. Saya mau nanya gitu, teh apaan? Saya baru teh apaan? Taruh. Saya naik lagi ke atas kan, kasih penasaran hati kan. Saya naik lagi ke atas. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Baru saya sadar, saya turun lagi ke bawah, saya bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullah, saya bilang, teteh, punten deh nggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Di situ saya baru sadar bahwa tadi yang saya lihat itu bukan hal yang biasa gitu. bukan orang lah intinya. Bukan orang gitu. Setelah saya sadar, saya kan baru ngeh, oh itu tuh di atas genteng. Terus pas Sebelumnya terlihat malah seperti tembok. perasaan saya gitu, perasaan saya ketika melihat itu seolah-olah dia tuh di teras, terus di tembokan ada teras gitulah sambil berjemur di matahari pagi jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Tapi emang sering di sini mah. Posisinya itu malamnya kan syuting ya. Siangnya itu paginya itu saya bantu-bantu di sini kan. Itu pas saya jemur pakaian itu saya lihat gitu. Oh berarti setelah kita malamnya syuting, terus besok paginya ada fenomena penampakan itu. Itu mah emang udah sering sih kayaknya. Cuman biasanya saya nggak pernah ngeliat jelas begitu gitu, nggak pernah ngeliat jelas. Kalau ngeliat kelebatan waktu saya bantuin sapu-sapu atau ngapain kelebat kayak yang jalan gitu. Terus lukisan yang lirit ke kanan ke kiri ngikutin jalur kita nyapu gitu. Terus sama suara keteprok gitu, suara kaki kuda. Itu mah sering gitu. Cuman kita nggak pernah ngeliat langsung gitu. Kalau itu mah saya ngeliat, cuman alhamdulillah dikasih ngeliatnya yang cantik gitu. Ini energinya cukup kuat nih.